Teh hari Jumat kan sunah mandi itu jam berapa? Oh iya, iya, iya. Hari Jumat kan kita sunah mandi ya? Iya. Hari Jumat itu sunah mandi. Hari Jumat itu sunah mandi. Mandinya jam berapa? Nah, mandinya kakak itu ada di dalam kitab itu ada di dalam kitab Muhaddab. Itu ada di dalam kitab Muhaddab menjelaskan tentang mandi. Mandi itu kakak pada hari Jumat itu hukumnya disunahkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jam berapa kata kakak? Itu ketika matahari terbit. Jadi awal mulanya kita melakukan mandi pada hari Jumat itu adalah ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit jam berapa kakak? Pokoknya ketika mulai matahari terbit itu sudah masuk sunnah. Jadi kalau kita mau mandi jam 7 itu sudah termasuk sunnah. Mau mandi jam 8 itu sudah termasuk sunnah. Jam 9 sudah termasuk sunnah. Pokoknya mulainya ketika matahari terbit. Sampai jam berapa nih teh? Sunnahnya apakah sampai maghrib? Tidak, tetapi sampai dikerjakannya sholat Jum'ah. Jadi kalau misalkan sholat Jum'ahnya udah selesai, maka sudah, itu tidak ada lagi kesunnahan untuk mandi pada hari Jumat. Itu keterangannya ada di dalam kitab Syarah Muhadzab. Ustazah, hukum jima belum mensucikan terus minum atau makan? Kakak Us, kita udah melakukan ibadah ya, suami sama istri ya, tapi kita belum mandi besar. Aduh dingin atau teteh mau mandi besarnya, nanti subuh aja mandi besarnya, nggak apa-apa. Tapi aku belum mandi besar, tapi aku makan, aku minum, abis kalau udah itu suka lapar, terkuras tenaga, boleh nggak? Boleh. Itu hukumnya gimana teh? Hukumnya makruh. Gimana kalau biar tidak makruh, kata kakak Uus? Biar tidak makruh, sebelum kita melakukan mandi besar, kita mau makan, mau minum, maka berwudulah kakak Uus. Maka berwudulah, jadi sesudah melakukan ibadahnya sama pasangan kita, wudu. Udah wudu baru boleh kakak Uus itu makan, mandi. Dan hukumnya itu tidak berubah menjadi makruh. Tidak berubah menjadi makruh. Jadi hukumnya menjadi jawaz, boleh. Itu ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Bagaimana sebelum subuh teteh mandinya? Sebelum subuh mandinya maksudnya gimana Kak Kapi? Ini Kak Kapi pertanyaannya agak setengah-setengah. Sebelum subuh teteh mandinya. Tadi Kak Kapi bertanya yang lagi haid atau gimana Kak Kapi? Maksudnya mandi Kak Kapi sebelum subuh mandinya gimana? Maksudnya mandi besar setelah ibadah sama pasangan kita, maksudnya gimana Kak Kapi? Kalau sebelum subuh mandinya boleh, setelah subuh mandinya boleh. Yang penting Kak Kapi kalau kita udah ibadah sama pasangan kita, ya sebelum kita melaksanakan sholat subuh ya tentu kita harus bersih dari hadas besar. Kalau misalkan kita udah bersih dari udah suci dari haid, ya setelah kita suci ya kita lakukan mandi besar di sana Kak Kapi. Teh, aku pernah nih sholat duhur pas selesai ternyata baru adzan. Pernah sholat duhur pas selesai ternyata baru adzan. Oh, jadi ini kakak sholat gitu, dikira udah adzan gitu, ternyata belum adzan gitu maksudnya kakak ya? Gitu mungkin ya? Pertanyaannya gitu kak? Aduh takutnya salah nih. Gitu mungkin ya kak ya? Aku tadi sholat duhur, pas selesai sholat duhur ternyata baru adzan gitu. Itu gimana? Ya ulangi lagi kakak sholatnya. Syah nggak itu sholatnya? Sholatnya syah. Nanti statusnya misalkan gini kakak. Kakak kira sekarang itu udah adzan duhur mungkin ya. Padahal adzan duhurnya 5 menit lagi misalkan. Kakak sholat. Udah beres sholat ternyata adzan duhur gitu mungkin. Aduh gimana itu? Yang sholat duhur barusan gimana? Syah tidak syah. Maksudnya tidak jadi menjadi sholat duhur, tetapi sholatnya syah-syah aja. Nanti statusnya gimana? Sholat yang barusan kita lakukan itu maka berubah statusnya menjadi sunnah. Itu statusnya berubah menjadi sunnah. Apa dapat pahala? Dapat pahala. Gitu. Udah itu lalu gimana? Ya udah itu maka kita wajib melaksanakan sholat duhur lagi. Itu wajib kita melakukan sholat duhur lagi. Karena kan kita sholatnya belum pada waktunya kak. Ya, itu ada itu penerangannya di dalam kitab Syarah Muhadzab juga ada. Ya, gitu kakak ya. Sunat mandi Jumatnya teh. Oh iya. Tadi teh gak fokus Kak Kapi. Teh gak fokus sunat mandi Jumatnya. Jadi kakak kalau misalkan sebelum subuh, tidak kak, belum termasuk Kak Kapi. Belum termasuk. Jadi kalau di dalam itu kitab itu, di dalam kitab Syarah Muhadzab itu ketika matahari terbit. Sedangkan kalau kita lakukan ketika subuh itu kan belum, mataharinya itu belum terbit kak. Mataharinya belum terbit. Jadi itu tidak termasuk ke dalam mandi sunnah pada hari Jumat. Jadi itu harus udah terbit dulu mataharinya kakak. Baru itu sudah termasuk mendapatkan pahala kita mandi pada hari Jumat Kak Kapi. Ya. Jadi kalau misalkan subuh nih kebetulan Kak Kapi ini pada hari Jumat, aku kebetulan nih mandi besar nih teh. Itu
Itu nanti termasuk juga? Tidak termasuk Kak Kapi. Jadi nanti Kak Kapi wajib mandi lagi kalau misalkan pengen mendapatkan pahala sunnah pada hari Jumat. Gak Kak Kapi, tidak termasuk Kak Kapi. Oke, teh mau berhubungan sama istri, awalnya tidak haid. Nah, pas ilah jelas sahabat ifil barji, head. Aduh. Aduh, ini Mang Jun ya, ini tanggung bener ya Kak Mang Jun ya, tanggung bener. Itu gimana, gak apa-apa Kakak Mang Jun. Gini Kakak, sebelum Mang Jun itu mau melakukan ibadah ya sama istri Kak Mang Jun, dicek dulu itu istrinya belum haid. Nah pas ketika ibadah Mang Jun itu sama istrinya, ternyata aduh kok apa ini ada yang warna merah misalkan ya di area milik Mang Jun. Oh ternyata istri aku itu haid. Seketika Kakak Mang Jun ketika ibadah, misalkan Kak Mang Jun itu ibadahnya belum selesai, misalkan ya ibadahnya itu belum selesai Kak Mang Jun, itu ibadah belum selesai tapi Kakak Mang Jun itu udah keburu lihat kalau istrinya itu mengeluarkan darah haid, maka Mang Jun gimana? Itu wajib berhenti pada saat itu Kakak Mang Jun. Nanggung gak Kakak Mang Jun? Itu kebayang nanggung bener. Jadi Kakak Mang Jun, kecuali kalau nanti udah beres nih Kakak Mang Jun, misalkan Kakak Mang Jun udah beres, istrinya udah beres, dua-duanya udah pada inzal, dua-duanya udah pada keluar, itu masih mending ya. Ketika mau ke kamar mandi, ternyata istri aku ini haid, itu ya mending lah gitu Kakak Mang Jun, karena udah selesai, udah tuntas. Ini belum tuntas ibadahnya, ketika di pertengahan jalan tahu-tahu istrinya itu haid, itu gimana? Wajib berhenti Kakak Mang Jun, tidak boleh memasukkan lagi hasyafahnya ke dalam farjinya, itu tidak boleh, berhenti. Atau gimana ini tanggung teh, mengeluarkannya dengan cara yang lain, tidak boleh dikeluarkan di tempatnya, maka gantilah dengan cara yang lain. Caranya terserah Kakak Mang Jun mau menggunakan cara apa aja, terserah Kakak Mang Jun. Gitu Kakak Mang Jun ya, gak apa-apa Kakak Mang Jun, kan kita gak tahu ya hukumnya, gak apa-apa Kakak Mang Jun, hukumnya gak apa-apa, kan kita gak tahu Kakak Mang Jun, kan kita gak tahu, jadi hukumnya gak apa-apa ya. Teh syarat takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram, tapi tanggung ya. Mata udah kebayang Kak Mang Jun, tanggung itu. Maka ngejawabnya teteh juga pengen ketawa. Habis kebayang. Sama tetehnya habis kebayang Kakak Mang Jun ya. Aduh ini keringetan banget ya, mau hujan nih. Oke, tadi syarat takbiratul ihram. Sehat selalu teh, amin Kang Santri, amin, sami-sami Kang Santri, sami-sami. Belum dijawab teh apa Kak Humaidi, ujuk-ujuk datang belum dijawab, pertanyaannya apa kok belum dijawab. Oke, tadi syarat takbiratul ihram teteh bawanya referensinya di dalam kitab Safinah aja ya. Teteh bawa referensinya di dalam kitab Safinah aja. Syekh Nawawi Al-Bantani teteh bacanya dari matannya aja ya, karyanya Syekh Salim bin Sumer. Karya Syekh Salim bin Sumer mengatakan kalau syarat takbiratul ihram itu ada 16. Amin Kakak Mang Jun, amin, sama-sama Kakak Mang Jun. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama, kalau takbiratul ihram itu yang pertama itu antaku halatal qiyam, itu harus berada di dalam kondisi berdiri. Ya, apa Kak Macan? Tulis aja Kak Macan. Yang pertama takbiratul ihram itu harus berada di dalam posisi berdiri. Itu pun kalau sholatnya fardu, fil fardi. Kalau sholatnya fardu, kalau sholatnya sunnah tidak apa-apa takbiratul ihram dalam posisi duduk. Maksudnya gimana nih teh? Gitu. Kalau ngaji balaghah itu apa sih? Aduh itu KMFI, itu mah harus santri. Itu mah harus santri Kak. Ngaji balaghah mah itu khusus untuk santri KMFI ya. Tidak ngaji balaghah di sini Kak. Itu harus para santri khusus, soalnya itu udah santrinya pada gede-gede kalau ngaji balaghah KMFI. Kayak ngaji filsafat itu KMFI ya kalau balaghah. Kayak balaghah, mantik itu para santri udah gede-gede, kayak kalau sarjana itu kayak ngaji filsafat lah KMFI. Oke, teteh fokus dulu ya, karena kalau gak fokus nanti teteh takut suka lupa. Jadi syarat takbiratul ihram Kakak yang pertama itu harus posisi berdiri. Itu pun kalau sholatnya fardu. Kalau sholatnya sunnah gak apa-apa duduk. Maksudnya kalau misalkan kita sholat sunnah berarti ini menunjukkan boleh gak kita melaksanakan sholat sunnah tapi kita sholatnya sambil duduk, boleh. Tapi kita sehat loh, boleh gak kita baru duduk? Boleh. Tetapi nanti pahalanya tidak akan sama seperti kita berdiri seperti itu. Aduh kakak yang bertanya kayaknya teteh gak bisa menyelesaikan tuntas. Ini secara otomatis HP-nya berhenti. Udah terlalu capek ini HP tetehnya live terus dari pagi. Kakak yang bertanya, aduh ini tanggung bener ini yang bertanya syarat takbiratul ihram. Kakak mohon maaf, teteh nggak bisa menjelaskan tuntas. Ini beberapa detik lagi dengan sendirinya handphone teteh akan berhenti dengan sendirinya, karena ini live-nya mungkin dari pagi, jadi HP teteh terlalu capek. Ini tandanya teteh harus beli lagi HP yang baru.
Oke, sekali lagi kepada semuanya, mudah-mudahan pada sore hari ini kita ngobrol santai, selalu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Jika ada salahnya itu tentu dari kebodohan dan hawa nafsu teteh. Naudzubillah kalau dari hawa nafsu, kalau ada benarnya itu tentu secara hakikatnya dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang selalu disampaikan selalu bermanfaat. Selamat wilujeng maghrib melaksanakan sholat maghrib.